Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan semua. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas mengenai viskositas ya. Jadi pada mata kuliah fisika terapan ini, kemarin kan membahas tentang kohesi dan adhesi. Sekarang adalah viskositas, efek dari kohesi dan adhesi tersebut. Nah, saya mohon maaf karena tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung via Google Meet karena kendala sinyal saya yang buruk ya. Saya akan mencoba memperbaiki di counter service centernya ya, provider saya. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan melalui video penjelasan. Oke. Ya, ini capaian pembelajaran di fisika kemarin. Kita akan membahas mengenai pengaruh viskositas dalam produksi cetak. Oke, saya akan jelaskan definisi, rumus, faktor yang mempengaruhi dan penerapannya terhadap produksi percetakan atau grafika ini. Oke, ini adalah pengertian dari viskositas, yaitu adalah ukuran kekentalan fluida yang bisa menyatakan kecil atau besarnya suatu gesekan dalam fluida. Seperti yang bisa kalian lihat ya, bahwa di situ ada gambar air dan madu ya. Jadi kekentalannya antara air dan madu, kentalan yang mana? Kentalan yang madu tentunya ya. Jadi yang water atau air lebih cair atau kekentalannya lebih kecil ya, atau lebih viskositasnya lebih kecil. Oke, ini dari pengertian. Selanjutnya, apa sih bedanya density dan viskositas? Kemarin kan di PTG pernah saya jelaskan tentang density. Nah, kalau density itu lebih kerapatan dari suatu zat ya yang terkandung dalam volume tertentu. Kalau viskositas tadi ya kekentalan suatu fluida yang berpengaruh terhadap gaya geseknya. Lihat ya, ada gaya geseknya. Ini kalau density diukur dalam bentuk massa, berat, dan densitas relatif. Kalau viskositas dinyatakan atau dalam bentuk viskositas dinamik dan kinematik. Ya, ini berkaitan dengan gaya tadi ya, makanya dihubungkan sama dinamik dan kinematik. Ini adalah contoh viskositas. Sirup mempunyai viskositas yang tinggi dibandingkan dengan air karena kekuatannya lebih diperlukan untuk memindahkan sesendok dengan melalui botol sirup dalam botol air disebabkan karena sirup lebih susah mengalir ke sendok ya karena kental tadi ya. Jadi ini adalah contohnya viskositas. Jadi yang sirup itu lebih kental, viskositasnya lebih tinggi ya. Jadi untuk memindahkan atau mengalirkannya itu lebih sulit ya. Jadi bisa bayangkan kalau ada cairan di percetakan itu menggunakan mempunyai viskositas yang tinggi, pasti akan kesulitan untuk dipindahkan. Padahal di area kita kan ada BM dan BTM ya, bagian mencetak dan bagian tidak mencetak yang harus diwarnai dengan tinta. Nah, tinta itu kan cenderung cair ya. Nah, seberapa viskositas cairan tersebut agar bisa mengalir dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Oke. Untuk viskositas sendiri ada dua jenis ya berdasarkan sifat alirnya, yaitu zat cair asli atau Newtonian fluid dan zat cair plastis atau non-Newtonian fluid ya. Oke. Untuk zat cair atau Newtonian fluid adalah zat cair yang mengalir dengan gaya beratnya sendiri ya. Kecepatannya sebanding dengan tenaga ya. Dan ini dipengaruhi oleh temperatur. Oke, jadi contohnya adalah viskositasnya air ya, zat cair yang asli. Air asli ya. Viskositasnya sama dengan ketahanan zat cairnya tersebut ya. Air, madu itu viskositasnya asli ya, cairnya asli.
dipengaruhi sama suhu. Misal nih kalau kita seperti embun yang kemarin dijelaskan dengan di kohesi adhesi, kalau suhunya panas atau semakin siang itu kan si embun itu bakal meleleh, nah, mencair kan. Nah, itu makanya dipengaruhi sama suhu zat cair asli ini ya, viskositas pada zat cair ini. Ya, jadi kalau semakin tinggi suhu, viskositasnya semakin rendah ya, semakin cair. Oke. Atau kalau kalian punya coklat ya, kalau kita panaskan itu kan akan menjadi makin cair. Nah, itu makanya viskositas dipengaruhi oleh temperatur ya atau suhu. Oke, sedangkan untuk zat cair plastis atau non-Newtonian fluid bukan zat cair sebetulnya, tapi terdiri dari dua zat berupa cair dan padat, sehingga terbentuklah yang namanya pasta ya atau kental ya. Contohnya adalah tinta cetak. Nah, untuk mengarahkannya perlu membutuhkan tenaga untuk mengalirkan dan itu sering disebut sebagai nilai batas akhir ya. Oke. Jadi kalau ditanya nilai batas akhir berarti dia adalah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan atau mengalirkan dari non-Newtonian tadi ya, fluida tadi ya atau tinta cetak ya. Oke. Zat cair dalam keadaan diam akan terlihat kental, dan jika diaduk akan terlihat encer dan mudah kembali, serta didiamkan akan kembali keadaan semula, yaitu mengental ya. Ini yang disebut thixotropi. Thixotropi ya. Thixotropi ini kondisi diam, terus kemudian bergerak, diaduk, bergerak, kemudian diam lagi. Nah, ini sering terjadi di tinta. Namanya thixotropi. Oke. Ini adalah jenisnya dan ini adalah faktor yang mempengaruhi viskositas. Salah satu tadi ya, suhu, tekanan ya. Kalau kita ada fluida yang mengalir, terus kemudian kita tekan, pasti pergerakannya akan lebih cepat kan. Nah, ini makanya tekanan itu berpengaruh. Jadi tekanan berbanding lurus dengan zat cair. Semakin tekanan tinggi, maka tenaga untuk membutuhkan fluida tenaga yang dibutuhkan untuk fluida mengalir itu akan semakin lebih cepat ya, atau viskosit atau semakin semakin besar tenaga berarti viskositasnya adalah semakin tinggi. Viskositas yang tinggi membutuhkan semakin banyak tekanan atau tenaga untuk menekan ya. Oke, suhu berbanding terbalik tadi ya. Semakin tinggi suhu, dia semakin cair, viskonya makin turun ya. Oke, kemudian ada konsentrasi larutan salinitas ya. Semakin banyak partikel yang terlalut, maka gaya gesekan makin tinggi atau berbanding lurus ya dengan viskositas. Ya. Oke. Kemudian ada kehadiran zat lain ya, tambahan berupa suspensi yang akan mempengaruhi viskositas tadi. Kemudian ada kekuatan antar molekul dan yang terakhir adalah ukuran dan berat molekul ya. Kemudian ini adalah rumus dari viskositas. Ya. Satuannya adalah Pascal. Ya, atau Newton ya, gaya ya. Ya, ini untuk satuannya. Kalau versi SI, dia adalah Pascal second ya, PAS atau Newton second per menit per meter kubik ya. Atau untuk CGS-nya, satuan CGS-nya, dia adalah menggunakan poise atau din second per centimeter kuadrat, ya. Atau bisa digunakan centipoise, ya. Atau sama dengan 1/100 poise, ya. Untuk centipoise sama dengan 1/100 poise, ya. Itu untuk satuan. Oke. Berikutnya adalah alat ukur yang digunakan untuk viskositas. Ini ada 3 jenis ya alat ukurnya. Yang pertama adalah
viskositas Ostwald untuk mengukur zat cair asli, ya. Jadi kayak air, madu itu menggunakan viskositas Ostwald. Kemudian ada larai, viskometer larai digunakan untuk mengukur zat cair plastis yang berupa tinta kental, ya. Yang terakhir adalah viskometer Zancap, ya. Ini untuk mengukur tinta yang cair, ya. Zancap ini caranya adalah dengan mengambil tinta pada gayung ini, ya. Ini berupa gayung yang berlubang, ya, yang berlubang. Jadi nanti diukur berapa banyak atau berapa lama aliran tinta yang mengalir di lubang Zancap ini, ya. Jadi ini bolong nih, ada lubangnya, ya. Tintanya dimasukkan secara penuh di sini, terus kemudian nanti yang mengalir kita detik, kasih waktu scan atau detik. Nah, dari situ nanti dapat tuh berapa second dalam 1 liter, apa, dalam besaran liter tadi, ya. Itu untuk mengukur viskositas. Jadi nanti terlihat kalau semakin viskositasnya tinggi pasti akan lebih lama, ya. Atau semakin kental maka viskositasnya akan lebih turunnya aliran akan lebih lama daripada yang cair. Pasti yang cair lebih cepat, ya, daripada yang kental. Oke, berikut adalah peranan viskositas pada percetakan itu bagaimana? Nah, itu pasti berhubungan sama tinta, ya. Salah satunya tinta offset, ya, yang cenderung punya viskositas yang lebih tinggi, ya. Kemudian ada rotografur. Nah, ini rotografur dibandingkan dengan offset lebih rendahan viskositasnya offset daripada rotografur, ya. Jadi lebih cairan mana? Lebih cairan dari tinta rotografur. Oke, berikutnya juga ada aplikasi-aplikasi viskositas di proses cetak yang lain. Salah satu yang diperhatikan adalah viskositas pada tinta cetak, ya. Kan ada 4 jenis teknik cetak, ya. Cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, kemudian cetak saring. Yang paling kental adalah cetak saring. Dia memiliki viskositas yang paling tinggi dibandingkan 4 teknik cetak yang menggunakan acuan, ya. Oke, kurang lebih untuk pertemuan hari ini fisika ini yang mengenai tentang viskositas sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan chat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.